Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erin Haula 27. Kali ini kita belajar tentang pengantar senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon disebut demikian karena senyawa ini secara kimia hanya terdiri dari dua unsur utama, yaitu karbon dan hidrogen. Atom-atom karbon di dalam senyawa ini dapat berikatan satu sama lain membentuk rantai. Sementara atom-atom hidrogen melekat pada rantai karbon tersebut. Oleh karena itu, namanya senyawa hidrokarbon yang merupakan gabungan dari hidro, yaitu hidrogen, dan karbon dari karbon sebagai unsur penyusunnya. Hidrokarbon merupakan senyawa dasar dalam kimia organik, terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis ikatan karbon, seperti alkana, alkena, dan alkuna. Kekhasan atom karbon. 1. Memiliki 4 elektron valensi yang memungkinkan atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain untuk mencapai kestabilan elektron. Ini berdasarkan kaidah oktet. Yang kedua, jari-jari atom karbon relatif kecil karena terletak pada periode kedua dalam tabel periodik, sehingga ikatan kovalen yang dibentuk cukup kuat. 3. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat bervariasi, mulai dari rantai lurus, bercabang, hingga rantai siklik atau tertutup. 4. Atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, memberi variasi besar dalam struktur senyawa yang dibentuk. 5. Posisi atom karbon dalam rantai karbon dapat berbeda-beda yang menyebabkan banyak jenis senyawa organik dengan sifat berbeda. Kekhasan-kekhasan ini menjadikan atom karbon sangat unik dan fundamental dalam kimia organik serta penyusun utama molekul kehidupan. Sebelum kita belajar tentang senyawa hidrokarbon itu bagaimana, ada baiknya kita tahu dulu sejarah tentang senyawa organik itu sendiri. Pada awalnya, senyawa-senyawa karbon dianggap hanya dapat diperoleh dari tubuh makhluk hidup dan tidak dapat disintetis dalam pabrik. Nah, anggapan ini berubah sejak Friedrich Wöhler dari Jerman pada tahun 1928 berhasil mensintetis urea, suatu senyawa yang terdapat dalam air seni, dari senyawa anorganik, yaitu dengan memanaskan amonium cyanat. Setelah keberhasilan Wöhler diketahui banyak orang, maka sarjana-sarjana lain mencoba membuat senyawa karbon dari senyawa anorganik. Lambat laun, teori tentang daya hidup hilang dan orang hanya menggunakan kimia organik sebagai nama saja tanpa disesuaikan dengan arti yang sesungguhnya. Selain perbedaan jumlah yang sangat mencolok yang menyebabkan kimia karbon dibicarakan secara tersendiri, juga karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara senyawa karbon dan senyawa anorganik. Nah, berikut adalah perbandingan sifat senyawa karbon dan senyawa anorganik. Senyawa organik terbagi menjadi senyawa alifatik dan senyawa siklik. Senyawa alifatik terdiri dari senyawa jenuh dan senyawa tidak jenuh. Senyawa siklik terdiri dari karbosiklik, alisiklik, aromatik, dan heterosiklik. Senyawa jenuh dan senyawa tidak jenuh. Senyawa jenuh adalah senyawa organik yang tidak mempunyai ikatan rangkap
atau tidak dapat mengikat atom H lagi. Alkana, senyawa organik yang bersifat jenuh atau hanya mempunyai ikatan tunggal dan mempunyai rumus umum CnH2n plus 2, di mana N adalah jumlah atom karbon C, 2N plus 2 adalah jumlah atom hidrogennya. Perhatikan beberapa senyawa alkana berikut ini. Kedudukan atom karbon dalam senyawa karbon. C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. C tersier adalah atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Dan C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Gugus alkil. Gugus yang terbentuk karena salah satu atom hidrogen dalam alkana digantikan oleh unsur atau senyawa lain. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Berikut beberapa senyawa alkil. Penamaan alkana menurut IUPAC. 1. Untuk rantai C terpanjang dan tidak bercabang, nama alkana sesuai jumlah C tersebut dan diberi awalan N atau normal. 2. Untuk rantai C terpanjang dan bercabang, diberi nama alkana sesuai jumlah C terpanjang tersebut. Atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang sebagai cabang atau alkil. Ketentuannya, beri nomor rantai terpanjang dan atom C yang mengikat alkil di nomor terkecil. Lalu, apabila dari kiri dan dari kanan atom C-nya mengikat alkil di nomor yang sama, utamakan atom C yang mengikat lebih dulu dari satu alkil terlebih dahulu. Selanjutnya, alkil tidak sejenis ditulis namanya sesuai urutan abjad, sedang yang sejenis dikumpulkan dan diberi awalan sesuai jumlah alkil tersebut. Di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4. Contoh alkana. Pertama-tama tentukan dulu rantai terpanjang. Lalu, di luar rantai terpanjang dinamakan sebagai alkil. Untuk soal yang pertama, ini namanya adalah 2,4 dimetilheksana. Dan untuk soal nomor 2, namanya 4 etil 3,6 dimetiloktana. 2. Senyawa tidak jenuh adalah senyawa organik yang mempunyai ikatan rangkap sehingga pada reaksi adisi ikatan itu dapat berubah menjadi ikatan tunggal dan mengikat atom H. Alkena. Alkena adalah senyawa organik yang bersifat tak jenuh, mempunyai ikatan rangkap 2 dan mempunyai rumus umum CnH2n, di mana N sama dengan jumlah atom karbon dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Berikut beberapa senyawa alkena. Penamaan alkena. 1. Rantai terpanjang harus mengandung ikatan rangkap. Ikatan rangkap di nomor terkecil dan
diberi nomor sesuai letak ikatan rangkapnya. Contoh alkena. Ini yang benar dan ini yang salah. Dua, untuk menentukan cabang-cabang aturannya seperti pada alkana. Contohnya yang ini. Namanya 1 butena, bukan 3 butena. Karena kita mengutamakan ikatan rangkap duanya dulu. Selanjutnya yang ini, penamaannya adalah 3 metil 1 butena, bukan 2 metil 3 butena. Alkuna. Alkuna adalah senyawa organik yang bersifat tak jenuh, mempunyai ikatan rangkap 3, serta mempunyai rumus umum CnH2n-2, di mana N adalah jumlah atom karbon dan 2n-2 itu adalah jumlah atom hidrogen. Beberapa senyawa alkuna. Penamaan alkuna. 1. Rantai terpanjang harus mengandung ikatan rangkap dan ikatan rangkap di nomor terkecil serta diberi nomor sama seperti pada alkena. Contoh, yang ini adalah penulisan yang salah. Mengapa? Karena kita harus menentukan dulu rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Yang ini adalah contoh yang benar. 2. Menentukan cabang-cabang aturannya seperti pada alkana dan alkena. Contoh yang ini penulisannya adalah 3 metil 1 butuna. Sedangkan yang ini adalah 4 metil 2 heksuna. Alkadiena. Alkadiena adalah senyawa organik yang bersifat tak jenuh, mempunyai 2 buah ikatan rangkap 2. Contohnya adalah 1,3 butadiena. Ini strukturnya. Sampai di sini video tentang pengantar hidrokarbon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.